Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ayo sekarang ketua kelas tolong disiapkan dulu untuk berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar hari ini, kita alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Di sini sebelumnya ada yang nggak masuk atau enggak? Ada, Bu. Siapa aja yang nggak masuk? Dari Sagita, Elang, Wilda, sama Alia. Sagita kenapa? Sakit. Sisanya? Tanpa keterangan dulu. Banyak ya yang alfa. Ya, makasih ya ketua kelas sudah disiapkan PPT-nya. Di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas fenomena geosfer. Sebelumnya ada yang tahu nggak geosfer itu apa? Bumi dan lapisannya, Bu. Ya, jadi geosfer sendiri merupakan lapisan bumi. Geo sendiri artinya bumi dan sfer artinya lapisan. Yang mana geosfer berarti lapisan-lapisan yang ada di bumi, baik itu lapisan yang di atas maupun lapisan yang di bawah, yang mana keduanya tuh memiliki pengaruh secara langsung maupun pengaruh secara tidak langsung terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain yang ada di permukaan bumi. Selanjutnya kita akan bahas fenomena geosfer sendiri. Yang pertama ada atmosfer. Jadi atmosfer ini merupakan salah satu item penting yang ada di bumi, di mana perannya ini menjaga suhu di bumi. Ada yang mau baca dari sifat dari atmosfer nggak? Saya Bu, Ya silakan bisa. sifat atmosfer itu yang pertama tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat dirasakan kecuali dalam bentuk angin. Yang kedua dinamis dan elastis. Yang ketiga transparan. Yang keempat mempunyai massa. Ya terima kasih Nisa. Tepuk tangan dulu buat Nisa. Selanjutnya ada lapisan dari atmosfer itu sendiri. Yang pertama ada lapisan troposfer, yang kedua ada lapisan stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer dan eksosfer, dan yang kelima ada ionosfer. Selanjutnya ada litosfer. Siapa yang mau baca lapisan litosfer? Ya. Yaudah Ruli, silakan. Litosfer itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata apa tuh? Litos. Dari kata litos yang berarti batu dan sfer yang berarti lapisan. Memiliki tebal batuan sekitar 70 km. Bentuknya tidak hanya dalam bentuk batuan tetapi tanah liat atau tanah liat, abu gunung api, kerikil, pasir dan bentuk lainnya. Ya, terima kasih Ruli. Tepuk tangan dulu buat Ruli karena udah membaca. Selanjutnya di sini ada tipe dari litosfer, yang mana ada litosfer benua yang berhubungan dengan kerak benua. Selanjutnya ada litosfer samudra yang berhubungan dengan kerak samudra. Lalu ada kerak benua yang memiliki ketebalan antara 20 sampai 70 km, sedangkan kerak samudra memiliki ketebalan antara 5 sampai 10 km. Di mana litosfer juga tersusun atas lapisan sial dan sima, yang mana lapisan sial memiliki berat jenis lebih ringan dibandingkan dengan lapisan sima. Lalu ada lapisan-lapisan dari litosfer, bisa kalian baca sendiri. Ada litosfer yang paling atas, terus ada astenosfer, dan yang terakhir ada barisfer. Ini merupakan struktur dari lapisan bumi. Selanjutnya ada hidrosfer. Siapa yang mau baca hidrosfer? Bu. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu yang pertama hidros yang artinya air, sfer yang artinya lapisan.
Hidrosfer adalah lapisan air yang menutupi atau berada di bumi. Berdasarkan pengamatan para ahli, hampir 3/4 bumi tertutup oleh air, baik di darat dalam bentuk air permukaan, air tanah, atau di atmosfer dalam bentuk uap air. Jumlah total air di bumi sekitar 336 juta mil kubik atau 1,4 miliar kilometer kubik. Ya, terima kasih Ilham. Jadi hidrosfer ini merupakan lapisan air yang menutupi atau menyelimuti bumi. Selanjutnya ada sebaran air di permukaan bumi. Di sini ada tabel dari jumlah air di permukaan bumi yang senantiasa tetap dikarenakan adanya dari siklus hidrologi. Selanjutnya ada lapisan biosfer. Di sini saya aja yang baca, di mana lapisan biosfer ini merupakan bentang fenomena ruangan yang ada pada makhluk hidup yang meliputi flora dan fauna, di mana studi ini menekankan pada persebaran tumbuhan dan hewan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Biosfer merupakan sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di bumi, di mana secara etimologi biosfer terdiri dari dua kata, yakni bio yang berarti hidup dan sfer yang berarti lapisan. Terdiri atas 3 lingkungan utama biosiklus, yakni darat, air tawar, dan air laut. Yang terakhir ada lapisan antroposfer, di mana fenomena antroposfer dalam geografi ini berkaitan langsung pada masalah pertumbuhan, yaitu pertumbuhan penduduk seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi, keadaan penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang selalu berubah-ubah, di mana perubahan tersebut dinamakan dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk ini dipengaruhi oleh tingkat kelahiran atau fertilitas, tingkat kematian atau mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi atau mobilitas, yang mana pada masalah dinamika penduduk ini dibahas dalam ilmu khusus yang disebut sebagai demografi, yang berasal dari kata bahasa Yunani yaitu demos yang berarti penduduk dan graphein yang berarti tulisan. Di sini saya punya video tentang geosfer. Di sini bisa kalian simak baik-baik videonya. Today we're going on a fascinating journey to the very center of the Earth. Today we're going to learn about the geosphere. Ulang, Bu. The Ya, geosphere saya is the ulang. most solid part of our planet. Ya, silakan disimak videonya. Hello friends, welcome to a new Happy Learning video. Today we're going on a fascinating journey to the very center of the Earth. Today we're going to learn about the geosphere. The geosphere is the most solid part of our planet. Yes, it includes the Earth's surface and everything that lies beneath it to the very center of the Earth. It is extremely important because it is here where life develops. A part of the geosphere is under the oceans, forming the wonderful seabed. And the other part rises to the surface, forming the continents and islands. But there is much more to the geosphere that meets the eye, and in the depths of our planet, many interesting things take place. Did you know that if we were to drill a hole to the very center of the Earth, we would have to dig more than 6,000 kilometers deep? It's incredible. It would be immense.
geosphere is made up of 3 concentric layers called the crust, the mantle, and the core. Let's get to know them. The crust is the most shallow and thinnest layer of the geosphere. It is like the skin of our planet. Many things live on it. Even animals that live underground, like these earthworms. Remember that the seafloor is also part of the crust. There is a very special layer called the lithosphere, which contains the crust and the upper mantle. Lithosphere means stone sphere, as well as being very hard and rigid. The lithosphere is also fractured, as if it were broken into pieces. The famous tectonic plates are part of the lithosphere. By the way, did you know that these plates move? Yes. They float on a semi-liquid surface and sometimes collide with each other or collapse. When this happens, it causes earthquakes, tsunamis, and even impressive mountains like these can appear. But of course, mountains don't form overnight. This happens very slowly and over thousands of years. The mantle is the middle layer of the geosphere and is located below the crust. It is the thickest layer, estimated to be about 3,000 kilometers long. Temperatures in the mantle are so high that the rocks and materials that form it are semi-molten like cheese. Can you imagine how hot it is? When the melting rocks from the mantle seep between the tectonic plates and come to the surface of the Earth, volcanoes erupt. That incandescent liquid you can see coming out the mouth of this volcano is molten rock, magma. Isn't it amazing to see what's going on in the layers of the Earth? Just wait and you'll see. The innermost layer of the Earth is the core. It is made of iron and other metals like nickel and silicon. And it is very, very hot, with a temperature of 6,000 degrees Celsius. It's more or less the same temperature of the sun. Could you imagine anything like it? A small sun inside the Earth. I can't believe it. It's amazing. As you can see, underneath our feet, in the geosphere, super interesting things are happening. It's so cool to learn new things. Goodbye, friends. See you in the next video. Nah, dari video yang udah saya tampilkan, kira-kira ada yang bisa buat kesimpulan nggak dari video tersebut? Ayo Ilham. Simpulannya tadi membahas tentang lapisan geosfer yang ada dari inti bumi sampai lapisan kedua terluarnya, Bu. Tadi ternyata baru diketahui bahwa di bawah lapisan litosfer ada lapisan masih terdiri dari 4 lapisan, Bu. Ada lapisan inti bumi, lapisan luar inti bumi, lapisan mantel bumi, dan lapisan kerak bumi. Dan di atasnya lagi ditutup oleh lapisan litosfer. Ya, betul Saja, sekali. Bu. Kata Ilham, ayo tepuk tangan dulu buat Ilham karena dia kesimpulan dari video yang saya bacakan.
Jadi benar kalau geosfer ini merupakan bagian padat dari bumi yang terdiri dari lapisan atas maupun lapisan bawah yang berperan penting dalam berkembangnya kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya, yang terdiri dari 5 unsur, yaitu litosfer, biosfer, atmosfer, hidrosfer, dan antroposfer, yang mana pada setiap unsur akan terjadi fenomenanya masing-masing. Karena sekarang waktu kita sudah mau berakhir, mungkin fenomena selanjutnya akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sekarang ketua kelas bisa disiapkan dulu. Baik, karena Bisa ditutup dulu maksud saya. karena pelajaran sudah habis, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga.